yang mana oleh beliau yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah membawa kita ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan, dari alam kegelapan membawa kita ke alam yang terang menerang yang kita rasakan pada saat sekarang. Beliau adalah anak dari Abdullah yang bertitel Habibullah yang berpangkatan Rasulullah. Man huwa the best man in the world, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita doakan kepada warisan ulama kita, yaitu ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin ila yaumil qiyamah. Dan kami selaku insan yang zaib tak pernah lupa mengatur kata-kata keta'ziman kami yang kami muliakan kepada Abu Pimpinan Layah Nurul Fatah ma'al umi wa alaihi, dan yang kami hormati kepada Dewan Guru baik putra maupun putri yang telah mengajari kami dari pagi hingga siang, dari siang hingga berganti malam, tak pernah mengenal lelah dan letih. Dan yang kami sayangi dan cintai kepada teman-teman seperjuangan, khususnya santriwan dan santriwati yang mesti beristiqamah di daerah Nurul Fatah ini. Dan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah menilai gerak-gerik kami satu persatu. Dan terima kasih kepada penghukum Garator yang telah memanggil nama baik kami. Maksud dan tujuan hanya untuk mengupaskan satu mata syarah yang bertema hindari pergaulan bebas dan berzina. Masyarakat muslimin wal muslimat, syurga jannatul na'im. Kalau kita jelaskan tentang zina, tentu sekarang orang-orang berlomba-lomba tentangnya, baik pria maupun wanita sama saja. Karena di dunia yang serba canggih, baik lingkungan biasa maupun sosial media, dari cara menyapa menuju cinta seorang, dari cara menyapa seorang pria menuju cinta seorang wanita, dan dari tatapan mata seorang pria menuju zina seorang wanita. Karena mengapa zaman sekarang agama sudah sangat dilecehkan, bagi mereka hukum menjadi penghalang, Al-Quran sebagai ejekan, hadis sebagai olokan, qiyas bukan lagi pedoman. Na'udzubillah. Masyarakat muslimin syurga jannatul na'im. Berbagai zina di atas dunia ini sudah sangat menjadi biasa, tak pernah ada lagi rasa takut kepada Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita memperhatikan realitas kondisi sekarang ini, masalah hubungan pria dan wanita sudah sangat menyimpang dari agama Islam. Anak-anak zaman sekarang sudah terbiasa bergaul bebas dengan lawan jenis. Mereka seakan-akan sudah tak mempunyai malu lagi. Ada Allah telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana faqishatan wa sa'an sabila. Surah Nazim. Dan janganlah kalian mendekati zina karena itu jalan yang keji dan perbuatan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Secara tegas ayat tersebut menjelaskan tentang larangan melakukan perzinaan, bahkan meliputi bentuk-bentuk perbuatan hal-hal yang mendekati pada praktek perzinaan. Hal ini menunjukkan bahwa zina itu adalah masalah yang harus dijauhi. Dan seolah-olah apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang wajar dan bukan larangan dalam agama. Yang lebih lagi orang-orang tua yang telah berkeluarga dan mempunyai pasangan yang sah mesti saja mencari pasangan yang tidak sah dengan berselingkuh. Na'udzubillah. Masyarakat muslimin dalam syurga jannatul na'im. Dengan demikian berhati-hatilah
dengan perbuatan zina, karena itu mengakibatkan 6 bahaya. 3 di dunia dan 3 di akhirat. Yang pertama, dikurangkan oleh Allah Ta'ala akan rezeki halalnya. Yang kedua, dihilangkan oleh Allah Ta'ala akan keberkatan umurnya. Yang ketiga, apabila keluar roh dari jasadnya, maka berdendam kepada Allah Ta'ala dan melihat kepada neraka Jahannam dan Malik Zabaniyah. Dan 3 perkara di dunia dan 3 perkara di akhirat. Yang pertama, melihat oleh Allah Ta'ala akan mukanya, maka hitamlah mukanya. Yang kedua, terlalu sangat siksanya. Yang ketiga, mengenai rantai api dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mala'a 'ainahuma min harami, mala Allahu min nari jahannam." Barang siapa yang memenuhi matanya dengan sesuatu yang haram, maka memenuhi oleh Allah Ta'ala dengan api neraka Jahannam. Hadis di atas dapat kita jelaskan bahawa betapa besarnya pengaruh mata dalam perzinaan. Akan tetapi orang-orang tidak memedulikannya. Karena mengapa? Karena kata penyanggah, apabila mata yang berbicara, sungguh terdetak jantung berdebar jiwa. Sungguh indah jika dirasa. Itulah nyata dan fakta alam nyata. Sungguh indah bila dipandang dan sungguh jahannam bila dirasa. Allah telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 sampai 31 yang artinya saja, katakanlah kepada laki-laki, hendaklah ia menjaga pandangannya dan berikan semangat dan memelihara kemaluannya. Itu lebih suci daripada mereka. Allah Maha mengetahui perbuatan yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita, hendaklah ia menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah ia sekali-kali menampakkan perhiasannya terkecuali yang terbiasa nampak. Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Ada suatu riwayat yang bahwa Nabi Musa pernah bertanya, "Ya Tuhanku, apakah siksa yang akan dirasakan oleh orang-orang yang berzina?" Allah berfirman, akan kupakaikan padanya baju dari api neraka. Seandainya baju itu diletakkan di atas gunung yang menjulang tinggi, maka hancurlah gunung itu jadi debu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hama haulahi ma yushiku ayyad'u fihi." Barang siapa yang mendekati daerah larangan, maka dia akan jatuh ke dalam sekitar daerah larangan itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Masyarakat muslimin dalam surga jannatul na'im. Karena itulah kita anjurkan kepada orang-orang beriman, hendaklah ia menjaga pandangannya, karena itu lebih baik daripada mereka. Allah Maha mengetahui apa perbuatan yang mereka perbuat. Semoga kita menjadi kategori dalam orang-orang yang beriman. Dari syarahan di atas dapat kita memetik sebuah kesimpulan. Jauhkanlah diri daripada zina, karena itu sesuatu perbuatan yang keji. Dan jauhkanlah daripada pergaulan bebas, karena itu akan membangkitkan hawa nafsumu. Cukup di sini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang
kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tengku Malasari yang telah tampil pada hari ini. Peserta selanjutnya yang memegang nomor undian 018 atas nama Tengku Erdiansyah. Kepada Tengku Erdiansyah, tempat dan waktu telah kami sediakan. Maaf ada kekeliruan. Kami gantikan dengan peserta yang memegang nomor undian 019 atas nama Tengku Rian Alga. Kepada Tengku Rian Alga kami persilahkan dengan segala hormat. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Di langit dihiasi dengan bintang-bintang yang berkedap-kedip di waktu malam, sementara di bumi dihiasi dengan tumbuh-tumbuhan yang ranau berkatulistiwa dengan kata selokan Gemah, Rifah, Lujnawi, Tata Tentrom, Karto, Miharjo, kata orang Banten. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa restu kita kepada al-sahabat dan para ulama-ulama baik di jajaran mutakaddimin maupun mutaakhirin ila yaumil qiyamah yang muktabar keduanya di sisi Allah. Kami selaku insan biasa tak luput dari kata-kata keta'ziman kami yang kami hormati kepada Al-Muharram, pimpinan pesantren Dayah Nurul Fatah yang kami cintai beserta keluarga, dan yang kami hormati kepada Dewan Juri yang telah menilai kami pada subuh yang berbahagia ini, dan yang kami cintai kepada santriwan maupun santriwati sidang pendengar yang sedang mengamati, dan wabil khusus kepada Tengku Protokol yang telah sudi kiranya memanggil nama baik kami, gunanya tak lain dan tak bukan hanya untuk mengupaskan suatu mata syarahan yang bertema salat kau tinggalkan, azab kau rasakan. Hadirin santriwan santriwati yang sedang mendengar, salat merupakan suatu kewajiban di dalam Islam. Bahkan di dalam hadis, salat merupakan sebagai tiang agama. Maka barang siapa yang telah mendirikan salat, maka serasa dia telah mendirikan agama.
Maka barang siapa yang telah meninggalkan salat, maka dia telah merobohkan agama. Dan salat juga dapat mencegah kita dari perbuatan keji lagi mungkar. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina muslimin wal munafiqin illa tarkus salat." Tiada berbeda orang munafik dan orang Islam melainkan orang yang meninggalkan salat. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan hal keadaan sengaja, dengan disibukkan oleh aktivitas mereka, disibukkan oleh anak-anak mereka, dan sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang merugi. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dengan salatnya. Quran surah Al-Maun ayat 4 sampai 5. Untuk mengartikan firman di atas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ialah orang-orang yang mengakhirkan salat daripada waktunya. Contoh, jika seseorang telah bangun subuh, dia sudah mendengar suara azan, maka dia melanjutkan tidurnya tersebut supaya dia dapat menikmati kenikmatan dunia ini. Imam Tabrani meriwayatkan bahwa tidak ada keimanan bagi mereka yang tidak dapat memegang kepercayaan, dan tidak ada salat bagi mereka yang tidak suci, dan tidak ada agama bagi mereka yang tidak salat. Sesungguhnya kedudukan salat di dalam Islam bagaikan kepala di jasad manusia. Maka bila ada kaum muslimin yang tidak salat, maka bisa kita katakan sebagai orang yang tidak punya kepala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Orang yang melakukan sembahyang, maka Allah akan memuliakannya dengan 5 hal. Yang pertama ialah Allah memberkahi pada umurnya yang panjang. Dan yang kedua, kesalahan akan dinampakkan daripada wajahnya. Dan yang ketiga, dia akan masuk surga dengan tanpa hisab. Dan yang keempat, dia bisa melewati jembatan Siratul Mustaqim dengan tanpa hambatan bagaikan kecepatan petir. Dan orang-orang yang meninggalkan salat, maka Allah akan menimpakan mereka dengan azab yang sangat pedih. Di dalam dunia mereka akan diambil kesalehan pada wajahnya, dan dan Allah akan mengambil keberkahan pada umurnya. Dan dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih di ketika alam kubur. Kuburnya akan menghimpit dan menyempit sampai tulang-tulangnya terpatah-patah. Dan dari kuburannya akan dinyalakan api sehingga dia terpanggang bergelimpangan sehari semalam sampai ila yaumil qiyamah. Dan dia dililit oleh ular besar yang bernama Suja'ul Aqra. Dia berkata, "Aku adalah Suja'ul Aqra. Aku diperintahkan Tuhanku untuk menyiksamu, wahai pendosa."
Suaranya bagaikan petir-petir yang menyambar. Siapapun yang mendengar suara tersebut maka akan merinding bulu kuduknya. Lalu ia berkata, aku disuruh Tuhanku untuk menyiksamu karena kamu telah menyanyiakan salat subuh hingga datangnya waktu fajar, dan kamu telah menyanyiakan salat zuhur hingga datangnya salat asar, dan aku juga memukulimu karena kamu telah meninggalkan salat asar sampai datangnya waktu maghrib, dan kamu telah menyanyiakan waktu maghrib hingga datangnya salat insya. Insya pun kau tinggalkan sampai terbitnya fajar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, semakin panjang kita berbicara maka semakin banyak salah. Maka hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tengku Rian Alga. Peserta selanjutnya yang memegang nomor undian 016 atas nama Tengku Reni Ramayana. Kepada Tengku Reni Ramayana kami persilahkan dengan segala hormat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Detak-detik jantung semakin berdebar-debar, perasaan pun merasakan jiwa dan raga. Seiring langkah yang berjalan, bagaikan darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Di saat itulah timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pantas kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita bersyukur, kepadanya pula kita akan semua kembali. Selawat berangkaikan salam kepada seorang Nabi, pembawa risalah ilahi, yang tak pernah takut mati, paling benci kepada orang korupsi, apalagi menjajah rakyatnya sendiri. Beliau cahaya kegelapan, pedoman bagi semua insan. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada keluarga dan sahabat beliau yang rela mengorbankan harta dan tenaganya demi agama yang sangat mulia. Tidak takut hilang nyawanya ketika agama dicaci dan dihina. Itulah contoh bagi santri, tidak pernah diam ketika agamanya dicaci dan dihina. Karena agama Islam, agama yang dicintai oleh Allah, agama yang diridai oleh Allah, dan agama yang dilindungi oleh Allah, yakni agama Islam. Dan doa restu kita kepada tabi'in, ulama di jalan mutaqaddimin dan ulama di jalan mutaakhirin illa yaumil qiyamah, yang kabar keduanya. Kami selaku insan biasa tak lupa pula kami mengatur kata-kata takjiman kami yang kami mulai. Aku selaku pimpinan pondok pesantren Nurul Fatah Ma'al Ummi sekeluarga, dan yang kami hormati Dewan Guru Putra maupun Putri yang telah mengajari kami dari pagi hingga siang, dari siang berganti malam, yang tidak mengharapkan apapun dari kami, yang mengharapkan ridha ilahi Rabbi.
Dan terima kasih kami kepada moderator. Dan yang kami hormati segenap dewan juri yang telah menilai gerak-gerik kami dan yang kami banggakan, santriwan dan santriwati yang masih beristiqamah di dalam Nurul Fatah ini. Dan terima kasih kami kepada moderator acara yang sudi kiranya memanggil nama baik kami. Tujuan dan maksud bukan untuk mencari nama, bukan karena godaan tema, dan bukan ingin mengungkit luka lama, melainkan hanya demi agama dan hanya mengupaskan satu mata sirahan yang bertema, jagalah kebenaranmu karena akhirat menunggumu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang seiman dan seagama. Yang kuat memakan yang lemah, yang kaya menindak yang miskin, pemimpin mengisap tulang, yang dipimpin pendek perilaku. Manusia di waktu itu lebih keji dan seluruh makhluk. Tetapi kaum muslimin, alhamdulillah seluruh kejanggalan dan kesilapan dapat berubah kesatuan perubahan yang baru, sehingga lahirnya alam yang baru, dunia baru, langit baru yang disinari oleh nur Islam, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kebenaran dan kejujuran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 147 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Kebenaran Al-Quran itu tidak perlu diragukan, karena Al-Quran itu ialah gudang daripada nikmat dan hikmah. Sekarang bisa jadi bahagia dan selamat apabila ia menghormati dan mengamalkan isi Al-Quran. Sebaiknya manusia itu jadi binasa, hancur, lebar dan berantakan apabila ia tidak menghormati dan mengamalkan isi Al-Qurannya. Dan membaca Al-Quran itu ialah amalan yang paling besar, karena sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, artinya, ingat olehmu bahwa si pembaca Al-Quran itu lebih mulia daripada semua manusia kecuali para nabi. Bertitik dari hadis tersebut, kalau kita pikir sepintar langit, kenapa seperti sedemikian diberikan kelebihan bagi orang yang membaca Al-Quran? Karena kita lihat dari logikanya saja bahwa Al-Quran itu dapat membawa manusia ke jalan yang baik, dan hati bisa tenang dan bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah yang kuat melindungi yang lemah, yang kaya menyayangi miskin, pemimpin memikirkan nasib yang dipimpinnya, sehingga orang-orang miskin tidak jadi melarat dan anak-anak yatim tidak terlantar. Dan dari Al-Quran itu kita mendapatkan kebaikan dan dari Al-Quran itu kita akan mendapatkan pahala dan dari Al-Quran itu kita mendapatkan pahala yang banyak, yang tidak terbilang banyaknya. Mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka darinya itu mendapatkan satu kebaikan. Cukup di sini dulu yang dapat kami sampaikan. Sedemikianlah yang untuk terakhir sekali, marilah kita ambil kesimpulan dari pembicaraan kita tadi. Marilah sama-sama kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari pada generasi muda-mudi Islam, dan marilah melestarikan Al-Quran serta mengamalkan isinya demi mencapai tujuan dunia dan akhirat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tengku Reni Ramayana. Peserta selanjutnya yang memegang nomor undian 015 atas nama Tengku Ardiansyah. Kepada Tengku Ardiansyah kami persilahkan dengan segala hormat. Berikan semangat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayunan langkah yang pertama, tiada kata yang seindah mutiara dan intan permata, terkecuali puja-puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, mau nikmat iman maupun nikmat Islam, dan yang mana oleh Allah telah menciptakan matahari begitu terang, yang indah dipandang di waktu petang, paling benci oleh Allah kepada umatnya yang tak pernah memandang Al-Quran, apalagi korupsian. Selawat berangkaikan salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah mengambil umatnya dari alam penuh kemaksiatan menuju alam penuh ketaatan, dan yang mana oleh beliau telah menduduki umatnya yang mana beda Quran dengan Al-Qur'an, dan yang mana beda alkohol dengan teh botol. Dan kepada al-sahabat beliau yang sudi kiranya berjuang bersama beliau, gunung sama mendaki, lautan pun sama digayung, untung sama dibagi, rugi pun sama ditanggung dalam rangka menegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa restu kita bersama kepada alim-alim ulama, baik alim ulama di jajaran mutaqaddimin maupun alim ulama di jajaran mutaakhirin yang mukhtabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami selaku insan biasa tak lupa mengaturkan kata-kata keta'ziman kami yang kami muliai Abu selaku pimpinan daya Pondok Pesantren Nurul Fatah Ma'al Ummi sekeluarga, dan yang kami hormati segenap dewan guru, putra maupun putri yang masih beristiqamah di layang Nurul Fatah ini, yang sudi kiranya mengajari kami dari pagi hingga petang, dari petang bertukar malam. Mereka tidak mengharapkan imbalan, akan tetapi mengharapkan ridha Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berdiri di sini bukan untuk mencari nama, bukan untuk memperlihatkan gaya, akan tetapi kami berdiri di sini hanya untuk satu tujuan, tak lain dan tak bukan hanya untuk membukakan satu mata syarahan yang bertema
Hidup ini hanya sekali, mustahil berulang kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, seperti nikmat mata, hidung, telinga dan seluruh panca indera yang ada pada diri kita. Yang terakhir, Allah memberikan nikmat hidup kepada kita. Kemanakah kita arahkan? Begitu banyak saudara-saudara kita di luar sana yang terbuang waktunya dengan sia-sia. Mereka dilalaikan dengan harta kekayaan yang mereka miliki tanpa mereka sadari hidup ini hanya sekali. Akan tetapi saudara kita banyak yang salah mengerti hidup ini hanya sekali. Mereka beranggapan mumpung masih hidup, senang-senang aja dulu, foya-foya aja dulu, mumpung masih muda, maksiat mabuk aja dulu, zina aja dulu, maksiat aja dulu, nanti tua baru tobat. Allah akan Maha Pengampun, Allah akan Maha Penyayang. Kalian pikirkan mati disyaratkan tua, mati disyaratkan sakit. Halo bos, tidakkah kalian perhatikan firman Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 49 yang berbunyi, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza yang artinya apabila telah datang waktu yang telah ditetapkan, yaitu ajal mereka, maka mereka tidak bisa mengakhirkan kematian tersebut walau sesaat pun. Tidak bisa kalian meminta kepada Allah, ya Allah, izinkan kami hidup sebentar lagi, kami ingin bertobat ya Allah, kemarin kami lalai berfoya-foya, kami lalai bersukaria sehingga kami lupa kepada Engkau ya Allah. Maka izinkan kami bertobat, baru Engkau cabut nyawa kami ini. Itu tidak akan pernah terjadi. Kematian yang telah ditetapkan hari ini, Engkau akan mati. Tidak bisa oleh Engkau untuk mengakhirkan kematian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa oleh kalian maupun mendahului kematian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kalian meminta dan memohon kepada Allah, ya Allah, kami sudah bosan hidup miskin, kami sudah bosan hidup dicaci orang, kami mohon cabut saja nyawa kami ini. Itu tidak akan pernah terjadi, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 145 yang berbunyi, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma terkecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Asy-Syakir yang berbunyi, Al-a'malu bi akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok pagi. Jikalau kalian tahu besok kalian akan mati,
dan untuk membantu orang tua yang ada di panti jompo. Seharusnya seperti itulah yang harus kalian beranggapan dan memahami. Hidup ini hanya sekali, maka hiduplah yang berarti. Dan marilah kita gunakan seluruh anugerah yang telah diberikan oleh Allah untuk beribadah kepadanya dan berbicara yang lantang untuk mensiarkan agama Allah di bumi, untuk mensiarkan agama di bumi Allah ini. Takbir! Allahu Akbar. Di atas tadi bisa kita petik beberapa kesimpulan. Yang pertama, seluruh yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan kesimpulan yang kedua, hidup kita ini bisa kita ibaratkan seperti pohon kelapa. Terkadang jatuh bunganya, terkadang jatuh buahnya, dan terkadang jatuh yang amat tua. Seperti itu juga kita, terkadang mati di waktu bayi, terkadang meninggal di waktu remaja, dan terkadang meninggal di waktu yang amat tua. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Yang di atas tadi datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kekurangan tadi datangnya dari kebodohan kami sendiri. Sebagaimana pepatah Guru Muhammad Kasbi pernah berkata, terkadang orang bodoh menampakkan kepintarannya di depan orang bodoh, yang orang bodoh tersebut berpura-pura bodoh. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan kepada timku Ardiansyah. Peserta selanjutnya yang memegang nomor undian 020 atas nama Tengku Siti Maisarah C. Kepada Tengku Siti Maisarah C kami persilahkan dengan segala hormat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Buat ainam langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan tujuhnya petala langit tanpa tiang dan tujuhnya petala bumi tanpa landasan beserta isi keduanya. Salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita sanjung dan sajikan kepada salah seorang pemuda Padang Sahara, anak dari Abdullah
belahan dada Siti Aminah, yang bertitel Habibullah, yang berpangkatan Rasulullah. Siapakah beliau? Sudah belum tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salam sejahtera buat alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin yang muktabar keduanya. Kami selaku insan biasa tak lupa mengatur kata-kata ketakziman kami yang kami muliakan Abu selaku pimpinan pondok pesantren Nurul Fatah Ma'al Umi wa alihi, dan putra maupun putri yang telah sudi mengajari kami dari pagi hingga siang, dari siang bergantinya malam, tanpa mengharapkan imbalan dari kami, hanya mengharapkan ridha ilahi Rabbi. Dan yang kami hormati kepada dewan juri yang telah menilai gerak-gerik kami, dan yang kami banggakan seluruh santriwan dan santriwati yang telah beristiqamah di daerah Nurul Fatah ini. Dan yang teristimewa sekali kepada saudara MC yang telah memanggil nama baik kami. Guna dan maksud tak lain dan tak bukan hanya untuk mengepaskan satu mata syarahan yang bertema berbakti kepada kedua orang tua. Kaum muslimin para pendengar dakwah yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban seseorang setelah beriman kepada Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua yang karenanya kita terlahir ke dunia ini. Mereka yang membesarkan dan mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi humalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anif kulli waliwalidayhi ilayya masir. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandung dalam 9 bulan dalam keadaan lemah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Allah menjelaskan alasan mengapa memerintahkan seseorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Karena ibunya telah mengandung dalam 9 bulan nyawa taruhannya. Segala upaya yang dilakukan oleh seorang ibu untuk apa, santriwan dan santriwati? Untuk apa? Untuk membesarkan kita. Ia rela mempertaruhkan nyawa demi keselamatan kita. Maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada kedua orang tua dengan perkataan dan jangan kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka kemuliaan kedua orang tua sangat luar biasa di sisi Allah. Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya ia berkata, telah datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, hai Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuanku yang terbaik? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Rasul menjawab, ayahmu. Dari hadis di atas bagi kita, derajat ibu 3 tingkat dibandingkan derajat ayah. Hal ini dapat kita pahami bahwa peran seorang ibu sangat luar biasa dalam mendidik dan membesarkan kita.
dari mengandung selama 9 bulan, melahirkan nyawa taruhannya, menyusui selama 2 tahun hingga anak beranjak dewasa. Kasih sayang ibu tiada batas. Maka sudah sepantasnya Rasulullah bersabda, Al-jannatu tahta aqdar min ummahat, yang artinya surga di bawah telapak kaki ibu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dari di atas sampai terakhir dapat kita petik beberapa kesimpulan. Pertama, muliakanlah ibumu karena beliau telah susah payah melahirkanmu. Kedua, banggakanlah ibumu karena sebelum kamu membanggakan orang lain yang kamu cinta. Ketiga, ingat wahai saudaraku, surga di bawah telapak kaki ibu. Apabila kamu berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah surga adalah milikmu. Maka hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tengku Siti Maisarah. Peserta selanjutnya yang memegang nomor undian 011 atas nama Tengku Marianti. Kami gantikan yang memegang nomor undian 021 atas nama Tengku Salma. Kepada Tengku Salma kami persilahkan dengan segala hormat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Buat ainan langkah yang pertama, tiada kata yang paling indah dan syahdu selain kata memuja dan muji ke atas Allah, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan langit dan bumi berserta isi di antara keduanya. Di langit Allah menghiasi bulan dan bintang yang berkedap-kedip di malam hari dan matahari yang bersinar di pagi hari. Dan di bumi Allah menghiasi perpohonan dan lautan yang berombak-ombak, dan di dalamnya terdapat banyak ikan-ikan dan pegunungan yang berjulang tinggi sejauh mata memandang. Dan tak lupa pula kita sajikan kepada anak manusia yang lahirnya di tengah kaum jahiliyah, anak daripada Abdullah belahan dada Siti Aminah, yang bertitel Habib Allah yang berpangkatan Rasulullah. Man huwa habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa selawat dan salam kepada ahli sahabat beliau yang seiring sebahu, sejalan selangkah, duduk sama rendah, berdiri pun sama tinggi, ke gunung sama mendaki, lautan pun sama diarungi, demi menegakkan kalimatul haq yang berbunyi La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan tak lupa pula kita sajikan kepada alim ulama, baik alim ulama di jajaran mutakhadimin maupun alim ulama di jajaran mutakhirin ila yaumil qiyamah yang tabat keduanya. Kami selaku insan yang zaat tak lupa pula mengucapkan kata-kata ketakziman kami Abu selaku pimpinan pondok pesantren Nurul Fatah, Maha Umi serta keluarga yang kami muliakan. Dan yang kami hormati kepada Dewan Guru baik putra dan putri yang telah mengajari kami dari siang hingga malam yang tak mengenal lelahnya, dan beliau tak mengharapkan imbalan apapun dari kami melainkan ridha ilahi Rabbi. Dan yang kami sayangi kepada santriwan dan santriwati yang masih beristiqamah di wilayah Nur Fatah ini dan teman-teman perjuangan dengan kami. Dan terima kasih pula kepada protokol yang telah menyebut nama baik kami, guna dan tak bukan hanya untuk memuaskan satu mata syarahan yang bertema Hindari dosa menuju pahala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kita telah tahu bahawa hidup dunia ini hanya untuk melakukan ketaatan terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin yang berbahagia, sudah betapa banyak kejelekan dan kemaksiatan yang kita lakukan dan sudah betapa banyak dosa yang kita tanggung. Sementara itu, kita tidak mau ampun kepada Allah sehingga kita menjadi orang yang rugi dan celaka. Tujuan yang paling utama dalam hidup kita yang setiap saat dan setiap waktunya kita minta kepada Allah. Allah tidak menciptakan manusia dunia ini kecuali diperintahkan untuk mengabdikan diri kepadanya. Sebagaimana telah disebutkan dalam kitab suci Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah telah mengingatkan kita untuk mengabdikan diri kepadanya. Oleh karena itu, kita harus bertaubat dengan sungguh-sungguh agar kita selamat dari siksa Allah yang sangat pedih itu. Sehingga kita menjadi orang yang beruntung dalam hidup kita, baik hidup dunia maupun hidup di akhirat. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-taubatu 'ala dzambi kasabuna 'ala sawbi." Taubat membersihkan atas dosa adalah bagaikan sabun cuci akan pakaian. Masyarakat muslimin rahimakumullah, maka apalah arti hidup ini jika kita tidak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak berarti sama sekali. Oleh karena itu, kita harus bertaubat dengan sungguh-sungguh agar kita selamat dari siksa Allah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kenapa taubat menjadi bekal yang paling baik untuk akhirat? Karena orang yang bertaubat selalu berperilaku baik dan mengerjakan amal yang soleh dan bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi orang baik, maka bergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya dan janganlah engkau sia-siakan waktu. Jika salah seorang di antara manusia ditanyai, pilih manakah di antara bahagia dan menderita, pasti mereka menjawab, aku memilih bahagia. Namun tetapi gimana perilaku mereka hidup dunia ini? Mereka selalu menuruti hawa nafsu sehingga melampaui batas-batas yang dilandasi oleh Allah. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya yang telah diberikan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena dengan taubat akan menjadikan orang selalu beramal yang diridhai oleh Allah. Maka hendaklah saudara-saudara sekalian bertakwa kepada Allah.
sehingga kita menjadi orang beruntung dalam hidup kita, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Dan semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita pada jalan yang lurus dan bermanfaat bagi kita. Dan semoga Allah memberikan derajat yang tinggi di akhirat nanti. Maka pergunakanlah waktu yang telah diberikan oleh Allah. Maka bersyukurlah kita terpilih menjadi seorang santri. Seluruh santri Nur Fatah dirahmati oleh Allah. Dari syarahan yang di atas dapat kita ambil sebuah kesimpulan. Selagi Allah masih berikan kita waktu, dan selagi Allah masih memberikan kita hidup dunia ini, dan selagi Allah masih berikan kita umur panjang, maka pergunakanlah waktu yang telah diberikan oleh Allah, dan janganlah engkau sia-siakan waktu. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tengku Salma. Najib dah teguhnya. Menyohan dari santri, kami mohon keringanan langkah dari guru kami. Kami minta kepada Guru Zainal Abidin dan Guru Marbawi untuk menghibur kami. Mohon ajadah dan lanjutkan dalam acara. Peserta selanjutnya yang memegang nomor undian 13 atas nama Dengku Mawar. Kepada Dengku Mawar kami persilahkan dengan segala hormat. Di Mekah tempat yang suci buat orang naik haji, kalah dan menang tak ku cari, Allah Ta'ala menjadi saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarafana biqaddimin nabiy idh kunna khaira ummatin lil alamin.
Alhamdulillahi wa'dah, sadaqahu wa'dah, wa nasara abdah, wa ala alihi maula nabiyan ba'dah. Amma ba'd. Buat dengan langkah yang pertama, tiada kata yang indah dan syahdu, dan tiada pula intan permata yang paling berharga, dengan jantung yang tiada berirama, membuat kita semakin resah dan dengan tiada ayunan langkah pun semakin melaju, kita menyusuri masa silih berganti. Terlihat dengan dua bibir mencantumkan sepatah kata yang indah lagi mulia, yaitu mengucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman dan Islam. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada seorang Nabi yang selalu mempertahankan hak asasi, yang cinta demokrasi dan benci namanya korupsi, yang anak daripada Abdullah belahan dada Siti Aminah, yang bertitel Habibullah dan berpangkatkan Rasulullah. Man huwa? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera buatnya para alim ulama serta salam sejahtera buatnya al-sahabat serta alim ulama. Mereka ibarat hujan di tengah kemarau, cahaya dan kegelapan. Kenapa dan mengapa? Karena mereka juga ikut mempertahankan visi dan misi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami selaku hamil zaif tak lupa pula mengaturkan kata-kata ketakziman kami yang mulia yang kami hormati kepada Abu selaku pimpinan Pondok Pesantrenul Fatah ma'a umi wa alihi, dan yang kami hormati kepada segenap dewan guru baik putra maupun putri yang telah mendidik kami dari titik bismillah insyaallah akhir nanti, dan yang kami hormati kepada segenap dewan juri yang telah menilai gerak-gerik kami dari awal hingga akhir, dan yang kami sayangi kepada teman-teman santriwan maupun santriwati yang masih beristiqomah di daya yang kita cintai ini, dan yang terima kasih kepada Tengku moderator acara yang telah memanggil nama baik kami. Guna dan maksud tiada lain tiada bukan hanya untuk mengupaskan satu mata syarat yang bertema hidup di dunia penuh dengan tipu daya hingga manusia tidak lagi berdaya. Kaum muslimin rahimakumullah. Manusia dalam menempuh kehidupan ini penuh dengan liku-liku cobaan seperti ekonomi, jabatan, penyakit dan lain sebagainya. Bila kita mampu melawan godaan tersebut, maka kitalah orang-orang yang beruntung. Dan bila kita tidak mampu melawannya, maka celakalah kita di hari kelak nanti. Allah menciptakan dunia ini sebagai tempat untuk kita bercocok tanam sebagai bekal di akhirat. Bila yang kita tanam baik, maka surgalah balasannya, dan bila buruk yang kita tanam, maka nerakalah jawabannya. Tapi manusia memanfaatkan dunia ini hanyalah untuk bersenang-senang, sehingga mereka terpedaya dengan kesenangan yang cuma sebentar. Dunia ini diibaratkan kita berteduh di sebuah pohon yang besar, lalu kita melanjutkan perjalanan dan meninggalkan tempat tersebut. Begitupun dengan dunia, kita pun akan meninggalkannya. Kaum muslimin, salam surga Jannatul Na'im. Banyak kita lihat manusia sekarang tidak mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan. Banyak kita lihat manusia sekarang tidak mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan. Mereka terlalu loba dengan dunia. Mereka menturuti hawa nafsunya. Seperti contoh, orang miskin ingin menjadi orang kaya, sudah punya Scoopy ingin punya Avanza, Pak Camat ingin menjadi DPR.
Mereka tak sadar bahwa mereka sedang tertipu dengan dunia. Padahal dunia ini hanyalah sementara dan senda gurau belaka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad-dar akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Yang artinya dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka, dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah engkau memakluminya, kaum muslimin rahimakumullah? Buat apa rumah yang bermegah-megah kalau di akhirat kita penuh dengan siksa? Buat apa berpangkat di dunia kalau di akhirat kita yang terlambat? Seperti kaidah orang Arab mengatakan, ad-dunya bil fulus wal akhiratu bil amalin. Kaum muslimin, shalom syurga jannatul na'im. Inilah yang dinamakan dengan dunia terbalik, yang mana manusia sekarang semua lalai. Ada yang lalai dengan sebab harta, ada yang lalai dengan sebab ganja, dan ada yang lalai dengan sebab kemegahan yang dirasakan di dunia ini. Rumah yang mewah, harta yang berlimpah, dan pasangan yang elok dipandang. Ketika dipandang keluar kata-kata, ya salam. Mereka terpedaya dan tergoda dengan dunia, padahal dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Kaum muslimin, shalom syurga jannatul na'im. Wahai saudara-saudaraku, kami ingin mengingatkan kepada kalian bahwa hidup dunia ini hanyalah permainan, dan bukan hanya untuk mencari kemegahan dan kesenangan saja, tetapi hanya mencari amalan dan amalan sebagai bekal di akhirat. Karena akhiratlah tempat yang kekal baka, dan akhiratlah tempat yang sebenar-benarnya kita hidup sesudah mati. Barang siapa yang cinta kepada harta dunia, maka murka Allah menyertainya, karena hal tersebut adalah perilaku yang paling jahat. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, Hubbu dunya ra'su kulli khatiyatin fa'alaikal i'rada anha. Yang artinya, cinta harta dunia adalah sumber perilaku paling jahat, maka berpalinglah anda daripadanya. Kaum muslimin, shalom syurga jannatul na'im. Wahai santri-santri, asalkan kalian tahu bahwa pergaulan manusia sekarang sudah melampaui batasnya. Mereka tidak peduli lagi akan kiamat. Yang mereka ingat hanyalah kesenangan dunia. Seperti mana wanita di luar sana yang menghamburkan auratnya, seperti contoh pergaulannya seperti adat barat, memakai baju gengsi, rok mini, sepatu tinggi, dikejar anjing susah berlari. Dan laki-laki pun tak kalah hebohnya. Mereka memakai kalung, rambut diperpanjangkan, mulutnya tajam setajam silet, dan jam 12 masih berkeliaran seperti kambing tak tahu jalan. Banyak kita lihat remaja-remaja sekarang bukan menangis karena Allah, tapi hanya menangis karena putus cinta. Masya Allah. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sebelum kami turun dari atas mimbar, kami meninggalkan kenangan. Pat ranuk yang hana mirah, pat bergerah yang hana baju, pat narik lentuan yang hana salah, hana ba'awai jentena ba'dudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya yang memegang nomor undian 16 atas nama
Tengku Mardin Syah. Kepada Tengku Mardin Syah, tempat dan waktu telah kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda ودين الحق ليظهر على دينه وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده. Tiada kata yang indah seindah mutiara dan sesuci intan permata selain mengucapkan dapat puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan bulan purnama dan bintang-bintang yang bercahaya. Dan selawat beserta salam kepada pemuda yang berakhlak mulia, diutus oleh Allah untuk suri teladan manusia. Siapakah beliau? Barang tentu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pembawa amanat yang tak pernah khianat. Beliau adalah pembawa risalah yang tak pernah salah. Beliau adalah pembawa rahmat kepada seluruh umat. Selawat dan salam kepada keluarga beliau dan sahabat beliau yang telah rela kehilangan harta dan tak takut kehilangan nyawa. Panah dan pedang permainannya, pertumpahan darah itu sudah biasa demi menegakkan satu agama di seluruh pelosok dunia. Dan restu kita kepada alim ulama, baik alim ulama di jajaran mutaqaddimin walaupun ulama di jajaran mutaakhirin yang kabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami selaku insan biasa yang tak luput daripada hilaf, salah dan doa, dan tak lupa pula kami untuk mengaturkan kata-kata tetap jiwan kami yang kami muliakan Al-Mukarram Abu Ya pimpinan pondok pesantren Nurul Pada Ma'ala Ummi wa alihi, dan yang kami hormati Dewan Guru putra maupun putri yang telah sudi kiranya mengajar kami, dan yang kami hormati Dewan Juri yang telah sudi kiranya menilai kami, dan yang kami hormati santriwan dan santriwati, dan yang teristimewa kepada protokol yang telah memanggil nama baik kami. Kami di atas mimbar ini bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari mukalama, tetapi kami di atas mimbar ini hanya ingin menyampaikan satu mata syarat yang bertema Bismillah. Bismillah ya Allah.
Bismillah adalah makna yang sedikit, namun mengandung arti yang luas dan makna yang sangat mendalam. Imam An-Nasafi di dalam kitab tafsirnya telah mengatakan bahawa makna Al-Quran terkumpul pada surat Al-Fatihah dan makna surat Al-Fatihah terkumpul pada surat Basmalah dan makna Basmalah terkumpul pada huruf Ba. Sebagaimana ulama menambahkan dan makna Ba terkumpul pada titiknya yang menunjukkan tunggal tiada berbilang. Dialah Allah yang Maha Esa, tiada bandingan. Dalam satu hadis yang disebutkan An Abi Bismillahirrahmanirrahim An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin zibalin la tufza'u bi bismillah fa huwa afdal rawahu Ahmad. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, barang siapa yang tidak mengawali perbuatannya dengan bismillah maka cacat. Bismillah mengandung energi positif menguatkan keyakinan kita kepada Allah untuk memperoleh amalan dan cita-cita. Bismillah memberi petunjuk bagi orang mengikut ke jalan yang damai dan membebaskan dari kegelapan menuju cahaya yang terang, serta menunjukkan ke jalan yang lurus dengan bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amilu amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddan." Artinya, barang siapa yang beramal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah maka ditolak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetap dilakukan lagi bahwa dengan bismillah pengetahuan bisa membawa kita semua pada kemajuan dunia. Yang sebaik-baiknya tidak hanya untuk melainkan juga untuk kemajuan dan menurut keyakinan. Apapun menjadi pokok dasar manusia yang bersumber dari itu bisa membuat hati manusia menjadi sabar dan tawakal. Kita sebagai santri generasi muda harus mendekati dan kita harus memberi mereka semangat untuk mendalamkan hukum agama ini. Dari saran yang atas bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Pertama, maka awali amalan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah, supaya biar berkah. Akhiri kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tengku Mardin Syah. Peserta selanjutnya yang memegang nomor undian 010 atas nama Tengku Rina.
digantikan dengan peserta yang memegang nomor undian 19 atas nama Tengku Siti Maisarah A. Kepada Tengku Siti Maisarah A, kami persilahkan dengan segala hormat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat, nikmat pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat bahagia ini. Selawat dan salam tak lupa kepada salah seorang pemuda padang pasir yang gagah, berani, berjiwa. Habibullah, siapakah beliau? Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada sahabat Nabi yang telah berjuang bersama Rasulullah, dan kepada para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang mentabak keduanya di sisi Allah Ta'ala. Dan kata-kata ketaziman kami yang kami muliakan Abu selaku pimpinan Dayah Nurul Fatah beserta Umi dan keluarga. Dan kami muliakan Dewan Guru Putra maupun Putri yang telah mengajari kami. Dan kami hormati kepada Dewan Juri yang telah menilai kami. Dan kami cintai kepada santriwan dan santriwati yang seperjuangan dengan kami maupun yang tidak. Dan istimewa sekali kepada Tunku Moderator yang telah memanggil nama baik kami. Tak lain dan tak bukan hanya untuk mengupas satu mata syarah yang bertema suri teladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita mengingat peristiwa penting kelahiran manusia sempurna pilihan Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat dalam arti mempelajari sejarah pejuangnya dalam berdakwah agama Islam, meneladani kebaikan-kebaikan akhlaknya dan mengikut sunnah-sunnahnya serta memperbanyak baca selawat atasnya, agar kita semua termasuk orang yang selalu dicintai oleh Rasulullah dan akan mendapatkan syafaatnya di dunia sampai di akhirat kelak. Hadirin tuan surga Jannatul Naim. Kemudian sifat Rasulullah tercermin dalam cara beliau berdakwah sehingga Islam terkenal sebagai agama yang mengajarkan kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Utsman Abu Bakar yang memahami pengertian rahmat bagi seluruh alam pada diri Rasul adalah ajaran tentang persamaan, kesatuan, kemuliaan umat manusia. Hubungan sesama manusia, hubungan sesama peluk agama, hubungan antara agama. Rasulullah mengajarkan untuk saling menghargai, saling menolong, dan persaudaraan perdamaian. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Abu Hamzah Anas bin Malik menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya saja, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya
sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis Bukhari Muslim. Kaum muslimi rahimakumullah. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa visi pendidikan Rasulullah dapat adalah kecintaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Dan senantiasa mencintai berkikul-kikul dengan sepenuh hati. Berikan semangat. Sepantasnya bagi umatnya kita semua, kaum muslimin, dengan jalan mencintai sebenar-benarnya. Walaupun tidak ada aturan menjelaskan bahwa cara kita mencintai Rasul dengan secara khusus, namun kecintaan terhadap Rasulullah dapat kita buktikan dengan beberapa hal. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Sadaqallahul azim. Dan artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Selain memperbanyak baca selawat, cara kita mencinta Rasul dengan mengikut sunat-sunatnya, baik berupa perkataan maupun kebiasaan. Dengan kebiasaan sikap Rasulullah dengan jalan memperbanyak baca selawat dan mengikut sunat-sunatnya. Semoga kita semua termasuk orang yang selalu dicintai oleh Rasulullah. Semoga kita semua termasuk orang yang selalu dicintai oleh Rasulullah dan menjalankan sunah-sunah Rasulullah dan menjalankan sunah-sunah Rasulullah. Sebagai bukti cinta kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita ambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama, meneladani kebaikan-kebaikan akhlak Rasulullah. Kedua, kemuliaan sifat Rasulullah bersatu dalam agama. Ketiga, kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah dengan jalan memperbanyak baca selawat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya turun di atas pentas ini, kami ada sebuah kenangan. Rumah gadang di tanah, di halaman jendela ada kaca. Walaupun hancur nyawa, di padang asal Islam tetap percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk menghilangkan jenuh, maka kami minta kepada Dewan Juri untuk menghibur kami. Kepada Dewan Juri Gure Asmadi, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ibu selalu berganti, kasih selalu berganti, kasih ayah sepanjang segala masa, kasih teman selagi baik, kasih saudara selagi ada, kasih teman selagi baik, kasih saudara selagi ada. Wahai ibu jasamu agung, melahirkan kami ke atas bumi. Wahai ibu jasamu agung, melahirkan kami ke atas dunia. Walaupun balasan setinggi gunung, namun jasamu bunda tiada terbalas tua. Walaupun balasan setinggi gunung, namun jasamu bunda tiada terbalas jua. Ayah dan bunda
siksaan hidup menanggung penderitaan di akhirat nanti mendapat siksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Gure Hasmadi yang telah menghibur kami semua. Kita lanjutkan dalam acara. Peserta selanjutnya yang memegang nomor undian 09 atas nama Tengku Martin Ariga. Dengan berakhirnya peserta yang tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari yang berbahagia ini. Kami selaku protokol atau MC mengundurkan diri. Di mana ada kejanggalan atau kesalahan, kami meminta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendang Cit. Pemberitahuan kepada Tengku Piket.